Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sampaikan selamat tahun baru 2023. Kita patut bersyukur jika penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, sehingga kita bisa melewati tahun demi tahun, bahkan kita bisa memasuki tahun yang baru ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Jika kita disertai Tuhan di masa-masa yang lalu, jika kita mengalami banyak masalah, tantangan, ujian, bahkan tekanan dalam hidup, dan kita masih bisa hari ini berdiri, ini semua karena kemurahan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini adalah karya Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita. Tidak semua orang bisa memasuki tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu berbahagialah jika kita masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun ini. Berarti kita diberi kesempatan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan kita yang gagah perkasa melalui kehidupan kita. Amin. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ini yang harus kita ceritakan. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita mengalami tekanan dalam hidup ini, masalah, ya ujian iman, bahkan tekanan-tekanan yang begitu berat, tapi Tuhan masih memberikan kita kemenangan. Itu adalah bukti daripada Tuhan menyertai kita. Amin. Dan kita harus semakin yakin dengan pengharapan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena 3 hal ini yang harus kita pegang seumur hidup kita, yaitu iman. Kita semakin diuji iman kita. Seperti Abraham, dia diuji sampai dia menjadi bapak orang beriman. Demikian juga kita sebagai anak-anak Abraham yang memiliki iman seperti iman Abraham. Kita juga pasti mengalami apa yang namanya ujian. Dan berbahagialah jika kita diuji iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika saat-saat kritis, ketika tidak ada orang yang peduli, iman kita kepada Tuhan tetap ada. Dan kita masih bisa berdiri hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan yang semakin kokoh. Seringkali dunia ini tidak bisa dijadikan harapan, Bapak Ibu Saudara. Manusia pun bisa mengecewakan. Tetapi Yesus, dia memberikan pengharapan. Dia memberikan jaminan, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Kita harus semakin kuat dalam pengharapan. Berharap untuk bersama-sama dengan dia. Ini yang menjadi kita semakin bergairah. Kita semakin ambisi. Ambisi untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk berjumpa dengan Tuhan dan hidup tinggal bersama dengan Tuhan. Inilah harapan kita. Manusia daging kita semakin merosot, tetapi batin kita harus dibaharui. Ya, jelas ya, manusia tubuh kita ini akan merosot, tetapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Jadi jangan lepaskan pengharapan kita. Jangan goyah. Ya, yang ketiga yaitu kasih. Ini yang utama dalam hidup ini, Bapak Saudaraku, karena Tuhan turun ke dunia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu berbuat kasih. Ya, firman Tuhan berkata di akhir zaman ini kasih akan semakin luntur, kasih akan semakin kendor, Bapak Saudaraku. Tapi hari ini di awal tahun ini, mari kita miliki kasih yang semakin luar biasa, yang membuat hidup kita ini semakin kuat karena memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang kecewa, banyak orang-orang yang putus asa, bahkan mereka yang mengakhiri hidupnya, ya, karena mereka tidak mengharapkan, tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, karena mereka tidak betul-betul menjaga hidup mereka di dalam kasih. Ya, mungkin orang lain tidak peduli, tapi Tuhan peduli. Tuhan tetap mengasihi kita, sehingga hari ini kita bisa memasuki tahun ini. Itu karena kemurahan dan kasih Tuhan saja. Amin, Bapak Saudaraku. Jangan kendor, tapi kita terus bergairah. Milikilah kasih Tuhan. Karena 2 hal ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kita bisa menghadapi kenyataan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Walaupun orang kayanya seperti apapun, walaupun dia orang pandai sekalipun, bisa berbahasa roh, bahkan bisa berbahasa malaikat, tapi jika tidak memiliki kasih, semuanya sia-sia. Tapi hari ini mari kita akan semakin kuat di dalam kasih Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih harus selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kita akan hadapi hari-hari tahun ini bersama dengan Tuhan, dan tentunya dengan pemikiran yang berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Luar biasa. Pada awal tahun ini, dan hari ini adalah hari Minggu, tepat tanggal 1 Januari, saya ingin
membacakan satu ayat yang mungkin dulu saya juga belum mengerti, belum begitu jelas. Tetapi dengan membaca ayat ini saya diperjelas, Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, ya, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, ternyata itu ada 2 pohon. Yang pertama yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Masalahnya yang dimakan itu yang mana? Ya, kalau kita lihat dalam kisah Adam dan Hawa, si Hawa ini dia memilih dan memetik buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini berbicara tentang pengetahuan banyak hal, ya, yang baik dan juga yang jahat. Sehingga dalam hidup ini manusia sekarang berkembang luar biasa. Mereka bisa menciptakan hujan buatan. Ya, di Cina diciptakan matahari buatan yang cuma bertahan 17 menit, ya Bapak Ibu Saudaraku, 17 detik atau 17 menit begitu. Kemudian ada buatan halilintar juga dibuat. Ya, ini manusia sudah memiliki pengetahuan yang hebat-hebat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, ada pohon, ada buah yang tidak dimakan oleh manusia, yaitu buah pohon kehidupan. Kenapa manusia mati? Karena ya memang manusia mungkin pada waktu itu tidak makan buah pohon kehidupan. Jika manusia makan buah pohon kehidupan ini, maka manusia mungkin tidak akan mati. Tetapi dulu yang saya tahu bahwa manusia itu hanya ya tidak boleh makan buah satu saja. Namun ternyata ketika saya membaca ayat ini, ternyata ada satu pohon yang namanya pohon kehidupan. Jika manusia itu mengambil buah pohon kehidupan, mungkin dia tidak akan mati. Tetapi sekali lagi, ya, rencana Tuhan bagi manusia, ciptaannya memang manusia pasti akan mati. Karena dia diciptakan dari debu dan dari debu tanah. Dan ketika mereka melanggar, ya mereka melanggar perintah Tuhan, mereka harus menerima konsekuensi, yaitu hukuman Tuhan. Dan mereka harus menerimanya juga dengan lapang dada, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat dari sini, ya, ketika manusia itu makan buah pengetahuan, ya, mereka memiliki pengetahuan yang hebat, sehingga dengan pengetahuan sekarang dunia semakin berkembang, dunia semakin modern dan semakin canggih. Segala hal di masa-masa waktu yang sudah basi, sudah lewat, tidak akan digunakan lagi. Manusia mulai hidup dengan perkembangan zamannya. Dan dunia ini terus ingin meraih. Keinginan dunia ini, ya saudaraku, membuat manusia ini terpacu. Bagaimana bisa melakukan ya sesuatu yang luar biasa. Bahkan dengan sejarah manusia ingin menyamai Tuhan. Bukankah dalam dunia ini banyak peristiwa-peristiwa yang menceritakan ketika manusia menyombongkan diri. Ketika kapal Titanic dikatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Ternyata kapal Titanic tenggelam. Ketika ada zaman Apollo, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang mulai menyombongkan, mulai ingin menyamai Tuhan. Tuhan sangat membenci dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan hari-hari terakhir, Bapak Saudaraku, orang akan menyombongkan dirinya. Dan ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menjaga hati kita. Sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, harus bisa menjaga hati kita. Ya, kita kembali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di zaman akhir ini Tuhan ingin supaya umatnya menjadi umat kesayangan. Minggu lalu saya sampaikan menjadi umat kesayangan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan ingin menjadikan kita adalah milik Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku, bukan milik dunia.
Garis bawahi bahwa Tuhan ingin menjadikan kita ini miliknya, milik Tuhan, bukan milik dunia. Oleh sebab itu dengan ayat yang tadi saya dibukakan Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu pohon yang sampai hari ini dijaga oleh malaikat Tuhan supaya manusia tidak bisa mengambilnya. Ini suatu hal yang tersembunyi sampai hari ini yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara, sehingga manusia tidak bisa betul-betul ingin menyamai Dia. Ya, inilah hal yang paling bahaya dalam hidup ini. Manusia ingin menyamai Tuhan. Kita tahu sejarah Lucifer ketika dia ingin menyamai Sang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi, dia harus dicampakkan ke dunia. Bapak Ibu Saudaraku, kita patut bersyukur sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi umat-Nya, umat kesayangannya, miliknya sendiri. Dan saya yakin di tahun baru ini kita juga harus memiliki sesuatu yang baru. Baju boleh baru, rumah boleh baru, ya teman juga boleh baru. Tetapi manusia batin kita ini yang utama, yang harus dibaharui dari hari ke hari. Tidak hanya tahun demi tahun, tapi hari demi hari. Kita harus mengalami pembaharuan. Karena ini adalah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan atas orang-orang percaya yang harus mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, tubuhnya merosot, tetap ajek Bapak Ibu Saudara, tapi batin kita yang dibaharui. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kembali lagi belajar di dalam surat Petrus. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 12. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya mengingatkan bahwa ketika kita belajar dalam surat 1 Petrus ini dengan tema bahwa melalui pendamaian Yesus Kristus, para murid juru selamat Yesus Kristus dapat dengan setia menanggung dan menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Jadi yang kita pelajari selama minggu-minggu ini, ya kita disiapkan untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Ya, bagaimana menghadapi kenyataan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Luar biasa. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, saya selalu diberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Karena Tuhan menyingkapkan hal-hal yang baru. Mungkin kalimatnya sama. Dari saya kecil sampai saya hari ini ada. Kalimatnya sama. Tetapi ketika saya berulang-ulang membaca, Tuhan selalu memberikan yang baru. Inilah yang namanya baru. Ya, grace Bapak Ibu Saudaraku. Ibarat orang makan itu selalu baru. Makanan yang selalu baru. Itu enak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kata orang tahun ini tahun yang semakin berat, hidup semakin susah dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak usah melihat kesusahan tahun depan atau tahun ini. Ya, bukankah kita sudah terlatih dengan kesusahan, penderitaan yang telah kita lewati? Masalah-masalah berat yang sudah kita lampaui. Ini adalah bukti daripada penyertaan Tuhan yang sempurna sampai hari ini. Ya, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan mengajar kita untuk berjalan setiap hari. Kita tidak perlu bingung masa yang akan datang. Jadi Tuhan mengajar setiap hari. Karena bagi kita orang percaya, masa depan kita adalah hari demi hari yang kita lewati ini. Keputusan demi keputusan yang kita ambil, ini adalah masa depan kita Bapak Ibu Saudara.
luar biasa. Jadi sekali lagi berbicara tentang kekhawatiran, kita tidak perlu khawatir tentang tahun ini. Apapun kata orang, apapun yang dunia sampaikan, kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, sehingga tahun ini kita harus menjadi orang-orang yang kuat dan yang perkasa. Jika orang-orang berkata tahun ini tahun yang susah, semakin berat, semakin tidak menentu. Tapi bagi orang percaya, tahun inilah tahun berkat. Di mana kita dipanggil Tuhan untuk menunjukkan iman kita. Di mana Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Di mana tahun ini kita juga menunjukkan pengharapan kita di dalam Yesus ada kepastian. Di mana Tuhan ingin supaya kita semakin kuat. Sehingga dunia akan melihat bahwa umat Tuhan, kita yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sanggup menghadapi tantangan zaman ini. Dan Dia berjanji kita akan menjadi umat pemenang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Sehingga kasih kita pun juga diuji. Kasih kita pun juga diuji di akhir zaman ini. Ya, supaya kita bisa menunjukkan kasih. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa lepas dari iman, pengharapan, dan kasih. Karena Tuhan sudah mendidik kita, Tuhan sudah mengajar kita. Ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Karena tidak semua orang sekali lagi bisa memasuki tahun ini. Tetapi jika saudara dan saya diizinkan untuk masuk di tahun 2023 ini, berarti Tuhan masih punya rencana yang besar buat saya dan saudara. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, bagaimana kita menjadi kuat? Bagaimana kita bisa menjadi perkasa di tahun ini? Mari kita akan melihat, yaitu yang pertama, kita harus memiliki pikiran kerajaan Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, karena jelas ayat tadi di dalam 1 Petrus 2:11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, dikatakan pendatang dan perantau. Ini berbicara ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami hidup yang baru. Kita menghadapi hidup ini, kita hadir di dunia ini, ya, itu dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Memang Petrus pada waktu itu menyampaikan kepada jemaat mula-mula supaya mereka sadar, ya, sebagai pendatang, sebagai perantau, mereka harus bisa menjadi berkat, menjadi teladan di tengah-tengah ya masyarakat yang mereka mungkin tidak terlalu kenal dan yang mungkin mereka tidak bisa memahami. Tetapi Petrus mengingatkan supaya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga ketika kita ini berbicara tentang hal yang rohani, Bapak Ibu, ya, ketika kita hadir di dunia ini, kita ini seperti seorang pendatang dan perantau. Berarti kita tidak akan menetap. Amin, Bapak Saudaraku. Kita tidak akan menetap di dunia ini. Tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Jelas firman Tuhan juga berbicara karena kita dipanggil menjadi warga kerajaan surga. Sehingga kita bukan orang asing lagi. Ya, sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Saya berharap ketika kita memiliki pemikiran yang dibaharui, kita harus mulai menyadari, kita harus mulai mengambil keputusan kepada tingkat-tingkat yang lebih yang Tuhan ajarkan. Ya, orang bilang next level. Next level itu berarti naik tingkat. Tingkat di mana kita bisa membawa hidup kita untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan, semakin layak dan berkenan. Dan itu semua adalah karya Tuhan melalui respon hidup kita. Secara manusia sekali lagi kita tidak mampu, tidak bisa. Tetapi tahun ini adalah tahun di mana kita umat Tuhan akan dipanggil untuk betul-betul menjadi warga kerajaan surga. Bukan menjadi warga dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini begitu kuat menarik supaya manusia mencintai dunia ini. Sehingga bagian yang pertama saya katakan tadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus memiliki pikiran kerajaan Kristus. Kita harus mengarahkan diri kepada kerajaan Kristus. Dan kita mau tidak mau harus dikatakan
Dan kita mau tidak mau harus dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini hal yang tidak mudah. Sebagai manusia kita masih banyak kelemahan. Sebagai manusia kita masih tinggal dalam daging. Jiwa kita, tempat di mana kita bertempur, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, antara keinginan daging kita dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Ketika kita harus mengambil keputusan untuk hidup benar di mata Tuhan. Sehingga daging kita ini mengalami apa yang namanya penderitaan. Maukah kita menderita buat Kristus? Ini tantangan, Bapak Saudaraku. Ya, karena dikatakan kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini perkara-perkara yang tidak mudah. Kenapa kita harus memiliki pikiran kerajaan Kristus? Ya, karena 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas, ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Mari kita renungkan selama hidup kita sampai hari ini. Mana yang kita lakukan dan yang kita perbuat, itu yang sesuai dengan kehendak Bapa, atau yang berasal dari Bapa. Mari kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang keinginan daging, kita masih hidup di dalam daging. Sehingga Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Paulus pun sebagai rasul Tuhan, hamba Tuhan, dia menyadari betul bahwa dia sebagai manusia, dia lebih condong daging keinginannya untuk melakukan hal-hal yang bersifat daging, melawan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga hal ini harus dibukakan dalam hidup setiap orang percaya. Seringkali kita melihat manusia memang tidak mau susah. Manusia tidak mau mengalami penderitaan. Ya, wajar, manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa menghindari hal ini. Kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Karena target kita adalah kerajaan Kristus, kerajaan Tuhan yang akan turun, ya, yang kita akan memasukinya. Sehingga ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus melewati bersama dengan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Jelas sekali dalam hidup kita, jiwa kita yang selalu bertempur, ya, berperang antara keinginan daging dan kehendak Tuhan. Selalu ada. Dan kita harus berdoa dan minta Tuhan kekuatan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Amin. Mau ndak kita merendahkan diri? Mau ndak kita mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan untuk membuat kita ini next level, Bapak Ibu Saudara? Ini perkara yang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Buktinya tahun-tahun lalu
Segala tantangan, masalah, hambatan, tekanan, kita bisa melewati semuanya. Apalagi tahun ini, kita harus lebih yakin lagi bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Jangan sampai seperti orang-orang Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, melewati lautan dinding air. Ya, ketika mereka masuk ke padang gurun, mereka lupa bahwa mujizat terbesar yang mereka alami itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Harusnya mereka semakin yakin ketika mereka bisa keluar dari Mesir dengan melewati lautan, dengan dinding air. Di tengah-tengah mereka bisa berjalan. Itu perkara mujizat yang luar biasa. Dan justru mereka harusnya semakin yakin. Ketika memasuki padang gurun, mereka harus semakin percaya. Aku percaya Tuhan tetap menyertai. Amin Bapak Saudaraku. Ya, jadi ketika kita masuk tahun ini, kita juga harus semakin yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan akan memberikan kita pertolongan dan pemeliharaan sampai akhir. Amin Bapak Saudaraku. Makanya kita perlu memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, memiliki pikiran tentang kerajaan Kristus sebagai arah hidup kita. Luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Kita yang pertama harus memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, kemudian yang kedua Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang menang, yang Tuhan panggil untuk menjadi umat pemenang di tahun ini dan tahun yang akan datang. Yang kedua, kita harus tetap berbuat baik. Ayat yang ke-12 tadi mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya Petrus mengingatkan supaya mereka menjadi teladan yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi umat Tuhan yang saat ini ada di muka bumi ini, Tuhan panggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Siapapun mereka, dari bangsa manapun mereka, Tuhan ingin menjadikan kita itu teladan bagi mereka. Amin Bapak Saudaraku. Kita bisa. Kita memiliki masa lalu yang suram. Kita mungkin memiliki masa lalu yang mungkin tidak bisa jadi contoh, jadi berkat. Tetapi hari ini saya mau katakan, selagi Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa berbuat, mengambil keputusan yang benar, berbalik dari cara hidup yang lama kepada hidup yang benar di mata Tuhan, kita harus semangat dalam hal ini. Amin Bapak Saudaraku. Jadi tetaplah kita berbuat baik karena Tuhan mengajarkan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Garis bawahi ya kalimat pada hari Tuhan melawat mereka. Ada waktunya mereka yang akan yang menghina kita, yang mengejek kita, atau yang kurang percaya atau yang tidak percaya, ya Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka. Ya, karena ayat ini mengatakan pada hari Ia melawat mereka. Mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan percaya kepada Tuhan. Kita memang tidak bisa membuat orang percaya, tapi ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan dan kita melakukannya dengan sukacita, maka Tuhan sendiri yang akan membuat orang bisa berubah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Iya, saya tidak bisa mengubah manusia. Saya tidak bisa membuat orang itu bertobat. Tapi ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan sendiri yang akan menjamah orang itu. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita semua orang-orang yang berdosa. Ya, sehingga di dalam Roma 3 ayat 12 dikatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini ayat 12 Roma pasal yang ketiga. Tetapi untuk menjawab ayat ini Bapak Saudaraku, kita harus berbuat baik. Jika Tuhan memberikan ayat atau memberikan firman, tidak ada orang yang setia. Ya, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi ketika
kita masih diberi kesempatan hari ini. Mari kita akan jawab bersama-sama ayat ini. Tuhan, aku mau berbuat baik supaya kuasa-Mu menjamah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya kuasa-Mu membuat mereka tercelik bahwa Engkau baik. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami berbuat baik. Dulu kami adalah orang-orang yang patut dihukum. Dulu memang kami adalah orang-orang yang patut menerima ganjaran. Tetapi ketika Engkau hari ini memberikan kesempatan untuk kami berbuat baik, ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Ajar kami untuk melakukannya dengan kerendahan hati. Biarlah mereka yang melihat, mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan. Ini adalah doa kita, Bapak Saudara. Ya. Dan 1 Petrus 2 ayat 15 mengatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ini ayat minggu lalu saya sampaikan. Di tahun ini Bapak Saudaraku, mari kita terus semakin banyak berbuat baik. Bukan untuk menunjukkan kita ini orang yang baik, tapi karena kita sudah menerima perbuatan baik dari Tuhan yang begitu besar, maka berbuat baik bagi kita itu adalah gaya hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Memang berbuat baik harus dipaksakan. Untuk kita bisa menerima anugerah Tuhan, kita harus memaksakan diri untuk berbuat sesuatu yang baik. Amin. Ya, mari kita sambut tahun ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Kita sambut tahun ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Maka kita akan menjadi umat pemenang. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, jika masa lalu sampai hari ini Tuhan sertai hidup kita, apalagi tahun yang akan datang, pasti Tuhan akan menjamin hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap bergairah, dan teruslah mendekat kepada Tuhan, banyak berdoa, dan doakanlah orang-orang yang bersama dengan saudara. Pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang membuat kami semakin terbuka. Mata rohani kami semakin tercelik bahwa Engkau menyertai kami sampai hari ini. Sehingga kami tidak ragu, tidak khawatir, dan tidak takut lagi. Baik masa yang akan kami lewati, hari-hari yang akan kami lewati. Karena Engkau mengajar kami untuk tidak khawatir. Tapi kami belajar untuk percaya. Ketika kami percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan mujizat dalam hidup setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan hari ini hamba-Mu Tuhan berdoa buat saudara-saudara yang melihat renungan hari ini. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan iman yang semakin luar biasa. Karena kami tahu Bapa, karena ketika Engkau menyertai kami memiliki satu sukacita. Bahwa pengharapan kami adalah bersama dengan Tuhan. Tujuan hidup kami adalah bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Apapun yang kami hadapi di hari-hari yang akan datang, kami percaya Engkau ada di pihak kami. Beri kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang mau melekat kepadamu. Ampuni segala hal di masa lampau, di masa yang lalu. Engkau menguduskan kami hari ini dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, kota dimanapun kami berada. Bahkan bangsa dan negara kami serahkan Indonesia dalam kuasa Tuhan. Perlindungan Tuhan, berkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara. Dari pusat sampai daerah-daerah, berikan mereka roh yang takut tunduk otoritas Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melalui mereka dicurahkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih sayang Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan melimpah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi